Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ahlan wa sahlan. Semuanya baik kan hari ini ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak tentunya sudah tidak sabar ya untuk menyimak apa kira-kira materi hari ini yang akan guru bawakan. Ya, baik anak-anak semuanya, semua tentunya ingin menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Iya, amin. Ibu doakan semoga semuanya termasuk ke dalam anak-anak yang soleh dan solehah. Dan anak yang soleh dan solehah adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar ya tentang pelajaran 3, yaitu Aku Anak Soleh. Ada loh lagunya, yuk kita nyanyi dulu ya. Baik, judulnya adalah Jujurlah. Bisa lagunya ya? Yuk ikuti Bu Guru ya. Yuk. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Iya. Anak-anak, semoga kalian semua termasuk ke dalam anak-anak yang selalu jujur, selalu berkata yang benar, selalu berbuat yang benar. Nah, jujur itu apa sih kira-kira ya? Iya, jujur itu kita simak dulu. Ada Bu Guru ada cerita ya. Nah, nanti anak-anak silahkan menyimak dulu ceritanya. Nanti kita ambil kesimpulannya jujur itu apa sih. Itu baik. Guru akan membawakan sebuah cerita. Ini tentang kisah Umar ya, Khalifah Umar yang senantiasa melihat keadaan rakyatnya di waktu malam hari ya. Pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat lebih dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah Umar ini tertarik untuk melihat sebuah gubuk kecil yang di sana itu hanya ada seorang ibu, seorang janda, dan seorang anaknya. Nah, beliau kemudian mendengarkan sebuah percakapan. Si ibu bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, malam ini kambing kita itu mengeluarkan susu yang sedikit. Nah, ini kira-kira tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh ibu itu kepada anaknya. Nah, dengan tersenyum, anak gadis itu kemudian menghibur ibunya. "Ibu tidak apa-apa ya. Kita tidak usah menyesali rezeki yang Allah berikan hari ini. Seberapapun bentuknya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga besok pagi kambing kita akan mengeluarkan susu yang banyak, sehingga kita bisa memenuhi permintaan pelanggan. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak akan mengambil susu kepada kita lagi. Nah, bagaimana kalau susu itu kita campur dengan air, wahai anakku?" Kemudian gadis itu kemudian tersenyum kembali.
kembali. Kemudian berkata kepada ibunya, wahai ibu, jangan lakukan itu, jangan. Itu sama saja kita berbuat curang, kita berbuat bohong kepada para pelanggan. Karena itu bukan susu, tapi air yang sudah tercampur dengan susu. Mungkin para pelanggan kita tidak tahu, bahkan Khalifah Umar pun tidak tahu, ibu. Tapi ada yang maha tahu, ada yang lebih tahu tentang perbuatan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, Bu? Kemudian sang ibu memeluk anaknya dengan bangga. Ya. Kemudian sang ibu itu berterima kasih kepada anaknya. Sudah diingatkan bahwa kita tidak boleh berbuat bohong atau berbuat curang kepada para pelanggan, meskipun semua orang tidak mengetahuinya. Di luar rumah, sang khalifah ini, Khalifah Umar, tersenyum dengan bangganya bahwa ada para warganya, rakyatnya yang masih berbuat jujur. Kemudian Khalifah Umar memerintahkan kepada pengawalnya agar wanita pemerah susu dan anaknya ini dijemput ya ke istananya. Khalifah Umar ini sangat senang kepada orang yang jujur. Kemudian Khalifah Umar memberikan hadiah kepada ibu tersebut. Ya. Nah, itulah anak-anak satu kisah tentang kejujuran. Bagaimana? Anak-anak sudah paham apa itu jujur? Iya, jujur itu kita berkata, berbuat apa adanya, tidak bohong, dan apa anak-anak? Selalu berkata yang benar, ya, berbuat yang benar, tidak berbuat curang. Karena ada siapa? Ada Allah yang Maha mengetahui. Nah, dari sikap tersebut, semoga anak-anak dapat mengambil hikmahnya ya. Iya, anak-anak di rumah tidak boleh berbuat bohong, berbuat curang, ya. Sebab apa? Sebab orang yang suka berbohong adalah orang yang tidak beruntung dalam hidupnya, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Nah, kira-kira anak-anak bagaimana? Mau masuk ke akhirat ini, mau jadi orang yang jujur atau jadi orang yang curang? Iya, jadi orang yang jujur ya. Anak-anak semuanya pengen masuk surga ya. Ya. Nah, dari sikap jujur tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa kita di dunia tidak boleh berkata bohong. Ya, contohnya nih, disuruh oleh ibu untuk membeli belanjaan di warung. Nah, ada sisa uang belanja nih. Kira-kira anak-anak mau mengembalikan atau enggak nih sama ibunya? Ya, harus dikembalikan ya. Nah, anak-anak harus mengembalikan kembalian uang atau uang belanjaan kepada ibu, walaupun ibu tidak meminta. Tapi anak-anak harus jujur, ini loh Bu uang kembaliannya. Nah, anak-anak jika sudah mengamalkan sikap jujur tersebut, anak-anak adalah anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, baik, Bu Guru juga ada satu buah tepuk ya. Anak-anak mau belajar ya? Ya. Namanya tepuk anak soleh. Caranya begini. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat,
rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam, Islam, yes. Iya, itu tadi tepuk anak soleh. Tadi Bu Guru sudah membawakan sebuah lagu ya. Nah, yang kedua ada tepuk anak soleh. Silakan anak-anak boleh praktik di rumah ya. Sekali lagi boleh? Ya. Aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam, Islam, yes. Baik anak-anak, itu tadi satu tema tentang kejujuran. Nah, tema yang kedua kita akan lanjut minggu depan ya. Nah, kita akan berlatih lagi tentang akhlakul karimah. Yang pertama kejujuran. Insya Allah minggu depan kita akan sambung tema yang kedua, yaitu amanah, seperti yang dimiliki oleh sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jujur, amanah, fatonah, dan sidik atau cerdas. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Dan sekian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga imunitas. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.